Sobat NTMC, jumpa lagi dengan saya Bribtu Rizka dalam program Polistory. Di episode Polistory kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Langsung aja kita sapa tamu spesial kita, yaitu Kompol Faisal Andri, selaku Kasibinyen SIM Ditrekiden Korlantas Polri. Halo Bapak, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Rizka. Mudik Lebaran 2022 sebentar lagi nih. Sahabat NTMC, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Jangan lupa vaksinasi COVID-19 dosis 2 dan booster. Berkendara dalam keadaan fisik yang sehat. Cek dan pastikan kesiapan kendaraan sebelum memulai perjalanan. Dan tidak membawa barang berlebih ya. Utamakan kesehatan dan keselamatan selama perjalanan ke kampung halaman. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk para peserta mudik dan jangan lupa selalu patuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Berkendaralah dengan hati-hati agar keluarga di rumah menunggu dengan tenang. Presiden Negara Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo baru saja menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, uniknya dalam Inpres tersebut, tepatnya poin 25 huruf A dan B, terdapat aturan baru mengenai administrasi yang berkaitan dengan instansi kepolisian seperti SIM, STNK, dan SKCK. Langsung saja yuk kita tanya ke ahlinya. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang Inpres nomor 1 tahun 2022 ini? Baik Mbak Rizka, jadi menurut kami Inpres nomor 1 tahun 2022 ini sangat bagus karena di situ adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap jaminan kesehatan masyarakatnya, sehingga jaminan kesehatan nasional ini dipersyaratkan salah satunya dalam permohonan SIM. Oleh karena itu kami dari Korlantas Polri, khususnya Subdit SIM, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah Inpres nomor 1 tahun 2022 ini, karena endingnya adalah untuk keselamatan masyarakat itu sendiri. Wah, endingnya untuk keselamatan masyarakat. Nah, menindaklanjuti hal tersebut Bapak, bagaimana persiapan Korlantas terkait Inpres ini? Baik, jadi seperti yang ada dalam penyampaian Inpres tersebut, Siap. kami dari Korlantas Polri langsung segera bekerja sama dengan stakeholder maupun kami dari internal sendiri. Yang pertama adalah menyempurnakan regulasi. Regulasi yang ada di sini yang kami maksud adalah penyempurnaan Perpol, Peraturan Siap. Kepolisian nomor 5 tahun 2021 direvisi sehingga ada persyaratan BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional di dalamnya tersebut. Ini adalah langkah pertama. Jadi kami untuk merevisi Perpol tersebut. Selanjutnya kapan nih Pak kira-kira waktu pelaksanaan? Karena masyarakat juga pasti sudah penasaran dengan adanya informasi yang berkaitan dengan BPJS sebagai persyaratan pembuatan SIM. Oke, jadi begini Mbak Rizka. Kapan pelaksanaannya? Segera mungkin, namun kami tetap mengutamakan masyarakat. Jadi begini, yang pertama kami merevisi Perpolnya. Siap. Yang kedua, setelah itu sambil berjalan kami juga melakukan integrasi bersama BPJS maupun pihak-pihak terkait, baik itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lainnya, sehingga nantinya sistem yang kita bangun ini tidak merepotkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak merasa terbebani dengan adanya ini, namun kami sedang mengembangkan bagaimana sih sistem sehingga masyarakat ini tetap mendapatkan jaminan kesehatan nasional, tetap bisa memohon SIM, tapi dengan proses yang aman, nyaman, tidak berbelit-belit. Kami menghimbau mungkin dari sekarang silakan yang belum punya BPJS segera diurus, sehingga pada saat nantinya peraturan itu sudah ada, itu sudah bisa langsung tanpa ada kendala-kendala lagi. Nah, Sobat Polistory udah denger kan? Jadi masih ada waktu nih biar kita bisa menjadi
anggota aktif BPJS sebagai nantinya kalau misalkan peraturan ini sudah diterapkan, kita sudah siap dengan BPJS kita. Nah, untuk persyaratan SIM sendiri apa sih Pak? Soalnya masih banyak nih kadang yang nggak tahu persyaratan untuk membuat SIM itu apa dan perpanjang SIM itu apa. Bisa dijelaskan Pak untuk Sobat Polistory ini? Jadi untuk Sobat Polistory, syarat untuk penerbitan SIM maupun perpanjangan SIM sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2021 adalah yang pertama ada persyaratan usia, kemudian persyaratan administrasi, persyaratan kesehatan, dan persyaratan lulus ujian bagi pemohon SIM baru. Selain persyaratan administrasi tersebut, yang pertama adalah persyaratan usia, di mana minimal adalah 17 tahun. Di minimal 17 tahun, namun bertahap sesuai dengan penggolongan SIM. Jadi 17 tahun itu untuk pengguna yang akan memohon SIM C, SIM A, SIM D, kemudian untuk apabila C1, C2, maupun A umum, B1 umum itu ada persyaratan usia yang lain sesuai dengan penggolongannya. Jadi itu untuk persyaratan usia, kemudian persyaratan administrasi yang tadi, kemudian persyaratan kesehatan yaitu adalah harus lulus uji kesehatan jasmani maupun rohani. Kesehatan jasmani adalah dengan pemeriksaan dokter, kesehatan rohani adalah dengan pemeriksaan psikologi. Kemudian apabila ingin memohon SIM baru maka harus lulus ujian begitu. Harus lulus ujian tuh kalau pemohon SIM baru. Jadi harus ikut ujian. Jangan pakai yang enggak boleh, enggak bener itu. Nah Pak, menindaklanjuti itu juga, bagaimana sih komunikasi dari Korlantas Polri sendiri kepada pihak BPJS dan juga stakeholder terkait? Baik Mbak Rizka, jadi untuk saat ini kita sudah berusaha sesegera mungkin berintegrasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu BPJS maupun stakeholder terkait, baik itu membuat perjanjian kerjasama, integrasi sistem dan sebagainya. Ini tujuannya adalah bagaimana supaya nanti ketika peraturan ini memang sudah betul-betul dilaksanakan itu tidak memberatkan masyarakat secara teknis, sehingga masyarakat akan lebih mudah. Sistemnya apakah nanti kita buat mungkin pengecekan online, apakah itu ketika datang ke Satpas itu mereka sudah tahu, oh saya peserta BPJS atau bukan atau sebagainya. Ini masih kita bahas secara terus dengan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan. Gitu. Wah, jadi Sobat Polistory ternyata sudah dipikirkan dan memang semuanya ini untuk mempermudah masyarakat. Jadi jangan malas untuk mencari informasi ya Sobat Polistory, oke? Nah Bapak tadi kan udah dibahas kalau BPJS ini nantinya akan menjadi persyaratan administrasi untuk SIM nasional. Apakah ini juga berlaku untuk pembuatan SIM internasional? Jadi untuk SIM internasional persyaratan BPJS ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena persyaratan pembuatan SIM internasional salah satunya adalah melampirkan SIM nasional. Yang mana pembuatan SIM nasional salah satu syaratnya nantinya adalah merupakan peserta aktif jaminan kesehatan nasional. Sehingga ketika dia mengajukan SIM internasional dengan syarat SIM nasional berarti yang bersangkutan juga peserta aktif jaminan kesehatan nasional. Oh, berarti sudah langsung terhubung ya Pak ya, secara otomatis. Baik Bapak. Nah, di era digitalisasi yang seperti ini Pak, kemudahan apa sih Pak yang ditawarkan untuk masyarakat saat pembuatan baru atau perpanjangan surat izin mengemudi? Jadi saat ini Korlantas Polri terus mengembangkan inovasi-inovasi yang tujuannya adalah memudahkan masyarakat, terutama dalam hal ini adalah pembuatan SIM baru maupun perpanjangan. Kita punya aplikasi namanya Sinar, SIM Nasional Presisi. Itu ada di dalam digital Korlantas. Itu adalah perpanjangan SIM A dan C secara online, tidak perlu datang ke Satpas, cukup lewat aplikasi, nanti SIM-nya dikirim. Saat ini masih perpanjangan, namun jangan khawatir. Kita terus mengembangkan sistem tersebut sehingga nantinya pembuatan SIM baru kami juga sedang mengembangkan nih. Di samping ada aplikasi itu, nanti kita juga ada namanya e-Avis dan e-Drive. E-Avis ini sistem ujian teori online, e-Drive ini adalah sistem ujian
praktek yang sudah terintegrasi menggunakan modul-modul tertentu. Jadi tidak lagi nanti mungkin dikerjain oleh petugas dan sebagainya. Ini nanti secara sistem iDrive ini. Nah, ini juga nanti akan akan terintegrasi. Jadi bikin SIM baru bisa dari aplikasi Sinar, nanti ujian teorinya pakai eAFIS, ujian prakteknya pakai iDrive gitu. Jadi semuanya serba online ya Pak sekarang? Semuanya serba online. Biar masyarakat semakin merasa terbantu, Betul. mudah membuat SIM. Biar nggak ada lagi dikata, ini petugasnya dikerjain petugas nih, nggak lulus-lulus, kan seperti itu ya Pak? Untuk Sobat Polistory, jadi nggak ada lagi alasan buat kalian nggak punya surat izin mengemudi. Karena sudah banyak kemudahan yang ditawarkan oleh Korlantas Polri, yaitu dengan aplikasi Sinar yang berada dalam digital Korlantas Polri. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Apalagi kalian nih yang harus banget untuk memakai kendaraan bermotor dan tentunya sudah cukup umur. Nah Bapak, ini yang terakhir ada titipan dari netizen kita. Oh ya, untuk Sobat Polistory yang mau bertanya boleh banget di kolom komentar terkait kepolisian khususnya polisi lalu lintas. Boleh loh ya langsung di kolom komentar. Nanti kita akan usahakan untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Polistory. Nah ini Pak, pertanyaannya. Kenapa sih seringkali di jalan polisi itu menanyakan tentang surat izin mengemudi? Oh iya, ini pertanyaan menarik sekali. Jadi kenapa polisi di jalan ini seringkali menanyakan SIM-nya dulu? Betul. Karena konsepnya adalah SIM ini adalah legitimasi kompetensi pengemudi. Sehingga itu dulu yang pengemudi ini mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan lainnya sudah punya SIM belum? Kalau sudah punya SIM kan berarti dia sudah legitimate. Layak ya Pak? Layak, gitu. Betul. Legitimate. Layak, harus layak dulu. Iya, karena tujuan utamanya adalah bahwa Korlantas Polri ingin menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Sehingga SIM dulu yang ditanya. Ketika SIM sudah ditanya, harusnya nih, kalau rekan-rekan, kalau Sobat Polistory sudah punya SIM, harusnya berkendaranya lebih baik dong. Betul sekali. Karena semua itu berawal dari diri sendiri ya Pak ya. Betul. Kalau udah mulai bikin SIM. Berarti kan itu hal yang individual kan ya Pak ya. Betul. Nah, karena Sobat Polistory tahu nggak? Kecelakaan itu diawali dari adanya pelanggaran lalu lintas. Betul ya Pak? Betul. Nah, sudah terjawab semua kan pertanyaan dari Sobat Polistory, dan Sobat Polistory tentunya juga udah tahu apa saja nih yang menjadi persyaratan dari surat izin mengemudi, baik itu nasional maupun itu internasional. Nah, Sobat Polistory, sekarang udah jelas dong terkait dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 poin 25 huruf A dan B tentang persyaratan BPJS sebagai persyaratan SIM, SKCK dan juga STNK ini akan berlaku dan sedang dalam proses. Jadi dihimbau kepada Sobat Polistory yang belum termasuk ke dalam peserta aktif BPJS agar segera membuat BPJS aktif. Oke? Baik Sobat Polistory, saya Bribtu Rizka bersama dengan Kompol Faisal Andri. Kita ketemu di episode Polistory selanjutnya ya. Indonesia tertib, Salam presisi. Sampai jumpa.